Ini selintingan Kang Ing mau maju pilgub ya? Pemilihan Bupati Pandeglang ya? Ari Lasso itu kan ada lirik lagunya yang menurut saya ini bisa dijadikan motivasi politik. Gitu. Apa itu kan? Itu kurang lebih ya nadanya itu, sentuhlah dia tepat di hatinya, liriknya maka ya. dia akan menjadi milikmu selamanya gitu. Iya. Putra daerah ada, Sri Kandinya ada gitu kan. Pangerannya ada gitu. Jadi kalaupun maju didukung dua guru ini ya. Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat kembali lagi dengan saya, Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Malam ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dari Kabupaten Pandeglang. Langsung aja kita sapa. Beliau adalah Kang Iing Andri Supriyadi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Kang. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah sehat. Ini sibuk ngapain, Kang? Ya, sekarang tidak terlalu sibuk menikmati perjuangan kemarin, tapi ya masih continue melanjutkan pilkada ke depan kan gitu. Jadi beliau ini peraih 12.776 suara ya, Kang ya? Alhamdulillah. Terbanyak di Kabupaten Pandeglang. Terbanyak alhamdulillah di Kabupaten Pandeglang. Bagaimana bisa dapat suara terbanyak gitu kan? Dan apakah itu sebelumnya pernah terbayang nggak dapat suara terbanyak? Mungkin saya cerita ke belakang ya. Pertama saya nyalon dewan itu tahun 2014 di usia 26 tahun. Nah, pada saat itu saya meraih suara 3.212. Nah, seiring berjalannya waktu, periode kedua 2019 saya meraih suara 6.700. Nah, artinya kata saya kalau saya berprinsip kalau misalkan periode pertama saya dapat 3.000, kemudian periode kedua saya di bawah 3.000, berarti kepuasan masyarakat terhadap saya itu kan menurun. Iya. Makanya saya termotivasi setiap periode itu suara saya harus naik minimal 2 kali lipat. Dan tercapai. Dan alhamdulillah di periode ketiga ini suara saya secara pribadi 12.776. Meskipun di dapil saya ya tidak ada fighter karena berjuang sendiri gitu. Dan ini menurut saya kepuasan tersendiri dan tentu ada minusnya. Minusnya adalah harapan masyarakat besar terhadap saya untuk bagaimana memajukan Kabupaten Pandeglang gitu. Karena semakin banyak suara, semakin banyak beban ke depan yang harus saya realisasikan, harapan-harapan masyarakat yang memang belum terrealisasikan gitu. Oke, berarti kan suara itu representasi bahwa Kang Ing dapat appreciate dari masyarakat juga ya. Tapi cara bagaimana kemudian bisa menarik suara banyak segitu kan? Apakah memuaskan masyarakat dengan cara apa itu? Kalau saya sih semenjak terpilih menjadi anggota dewan, itu dalam hati langsung diniatkan bahwa saya periode yang akan datang siap untuk berkompetisi kembali. Gitu. Kenapa demikian? Itu hanya untuk memotivasi diri saya sendiri supaya saya selalu dekat dengan masyarakat dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Jadi saya rawat, saya jaga konstituen saya perjuangkan aspirasinya semaksimal saya dan sekemampuan saya sesuai dengan tupoksi saya di DPRD. Dan alhamdulillah memang ya capaian saya di dapil saya bisa dicek ya. Kalau saya yang ngomong saya udah ngebangun A, B, C, D, khawatir kan ini adalah bagian daripada pencitraan. Tapi kalau misalkan Tribun News bisa berkunjung ke dapil saya juga boleh gitu kan untuk melihat fakta apa yang sudah saya lakukan kepada masyarakat. Dan kunci yang simpel karena saya ini adalah penggemar salah satu band favorit saya ya, legendaris Dewa ya. Salah satunya adalah di sana ada Ari Lasso. Jadi saya konsepnya itu, Kang. Dewa ya, belum Dewa 19 ya? Belum Dewa 19. Ari Lasso itu kan ada lirik lagunya yang menurut saya ini bisa dijadikan motivasi politik. Gitu. Apa itu, Kang? Itu kurang lebih ya nadanya itu, sentuhlah dia tepat di hatinya, liriknya maka dia akan menjadi milikmu selamanya gitu. Dan itulah
kuncinya adalah bagaimana kita selalu dekat dengan masyarakat, sentuh hatinya supaya masyarakat merasa bahwa saya ini bagian daripada mereka gitu. Menyentuh hati itu dengan cara tadi, pembuktian apa yang sudah saya janjikan terwujud gitu kan? Pembuktian apa yang sudah kita perjuangkan, secara bertahap bisa diwujudkan di masyarakat gitu. Oke, Kang kalau boleh tahu itu pileg kemarin habis berapa Kang? Iya, kalau kalau terkait anggaran ya relatif lah ya, bisa dibilang besar ya besar, bisa dibilang kecil-kecil, tapi sesuai dengan kebutuhan lah. Sampai miliaran Kang? Enggak juga, Oh enggak ya? enggak juga, Enggak juga itu bisa karena jadi iya, bisa jadi ya enggak. enggak juga, karena bagi saya di politik itu meskipun banyak orang yang menyampaikan bahwa uang adalah segala-galanya, tapi menurut saya bukan segala-galanya adalah Uang. uang. Toh Oke. banyak ya mohon maaf politisi yang notabene secara finansialnya kuat juga kan Belum tentu ada yang menang. belum berhasil gitu. Kang bisa ceritain nggak kemarin ini kan 3 periode ya Iya. memasuki 3 periode. Periode pertama terpilih itu umur 26 tahun. 26 tahun. Itu cukup muda ya untuk Termuda saya di Kabupaten Pandeglang termuda pada ya. saat itu. Kenapa bisa masuk politik Kang? Bisa ceritain awalnya bagaimana? Karena dulu saya waktu kuliah di Bandung bergabung dengan salah satu OKP HMI. Kalau di organisasi kan kita selalu berdiskusi tentang bagaimana kemajuan suatu daerah, kemajuan suatu bangsa, dan kita kadang-kadang memberikan saran kritik kepada pemerintah. Saya termotivasi ternyata ketika kita hanya bersuara di luar atau katakanlah dulu itu parlemen jalanan, itu kan kadang-kadang kita dikasih madu dalam hidung ya gitu. Oh, dijanjikan oke nanti direalisasikan ini itu nanti dipelajari, tapi pada kenyataannya kan tidak bisa Iya, gitu. iya. Sehingga prinsip saya berarti kita harus masuk ke dalam sistem itu gitu untuk bagaimana mengawal sampai direalisasikannya. Karena saya juga di Bandung dulu punya pengalaman 2009, ada senior saya dan guru politik saya pada saat itu sampai dengan hari ini Ade Fahri. Ade Fahri itu dia orang Pandeglang, Iya, iya. gitu, bermukim di Bandung dengan saya, dia nyalon juga di Bandung. Di Bandung. Di Bandung nyalon 2009, sama-sama di Partai Demokrat pada saat itu, katanya, "Ing, ayo kita berjuang di negara orang atau di daerah orang." Karena kata Bang Akbar Tanjung pada saat itu kalau nggak salah, ayam jago itu tidak pernah berkokok di dalam kandang gitu. Jadi ayam jago itu berkokok di luar kandang gitu. Iya. Makanya Bukan ya jago udah, kandang ya bukan di dalam kandang gitu. Makanya ayo kita tarung di Kota Bandung. Hari ini kamu bantu saya, untuk saya suatu saat kamu akan berjuang untuk diri kamu sendiri. Nah, meskipun pada saat itu belum berhasil. Iya, iya. Makanya 2014 setelah lulus kuliah, saya nyalon di Kabupaten Pandeglang dan Ade Fahri pun nyalon di Kota Bandung, dan alhamdulillah saya terpilih dan Ade Fahri pada saat itu terpilih di Kota Bandung. Orang Pandeglang gitu. Iya. Seperti itu ya. Motivasinya pada prinsipnya untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Berarti enak jadi anggota dewan Kang? Ya dibilang sekilas mungkin enak ya gitu. Sekilas mungkin enak. Sekilas orang lihat anggota dewan kerjaannya hanya rapat ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara hati nurani ya menjadi wakil rakyat itu berat. Gitu. Tapi betah sampai mau 3 periode. Iya, betahnya karena apa ya? Kalau justru orang makanya jangan pernah takut masuk ke dunia politik. Dunia politik itu kalau kita ambil sisi negatifnya memang ngeri dan menakutkan. Tapi kalau kita ngambil dari sisi positifnya, banyak ibadah yang bisa kita lakukan Kang gitu. Bisa membantu masyarakat, bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini kan menjadi ladang ibadah kita di kemudian hari gitu. Jadi pada prinsipnya menikmati menjadi anggota dewan yang tuntutannya di Kabupaten Pandeglang
ya lebih besar mungkin dibandingkan kabupaten kota yang lain. Berarti menikmati kenikmatan jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan. Jadi lagi-lagi ya itu, hadapi dengan senyuman, jalani dengan ya seperti air mengalir. Jangan juga kita di politik baperan Iya, gitu. iya, Karena iya. kalau di politik baperan khawatir setruk juga kan gitu. Wah, kritik ini itu, tapi ya dinikmati, dijalani dan hadapi dengan senyuman. Oke, Gitu. ini kan masih tergolong muda kan. Hmm. Punya pengalaman apa yang nggak terlupakan selama jadi anggota dewan kan? Pengalaman selama jadi anggota dewan yang tidak pernah terlupakan ketika kita ya ada tuntutan, misalkan kita dikritik oleh teman kita sendiri di demo gitu kan. Bahkan ya katakanlah dari keluarga kita sendiri yang mengkritik kita yang habis-habisan pada saat itu, saya sampai di demo ke DPP gitu. Padahal hal sepele gitu. Hal sepele, tapi bagi saya lagi-lagi meskipun itu kesannya kurang baik, tapi bagi saya itu adalah kesan yang baik gitu. Karena di dalam sebuah politik itu prinsip saya dari negatif akan menjadi positif gitu. Iya, iya. Karena kalau negatif positif kan, kalau dari negatif ke positif kan akan bercahaya gitu. Seperti itu. Iya, iya. Berarti pengalaman nggak terlupakan dikritik lewat DPP ya? Iya gitu. Iya, Ya iya, iya. sampai ke DPP, sampai ke sampai ke DPP DPP. saya di demo, ya apalah gitu, banyak dinamikanya. Tapi ya itu tadi, ini bagian daripada resiko sebuah perjuangan, makanya ya kuncinya adalah hadapi dengan senyuman gitu. Sekarang kan ketua fraksi ya Ketua Demokrat. fraksi alhamdulillah diberikan Ini amanah. suara terbanyak dan dipastikan akan dilantik sebagai Insyaallah. kembali anggota dewan. 2 periode sudah dilalui. Kira-kira periode ketiga ini Kang Iing mau ngapain ini? Iya, periode ketiga itu tadi. Periode pertama saya diberikan amanah dengan suara 3.212. Periode kedua saya diberikan amanah oleh rakyat dengan suara 6.700 kurang lebih. Dan periode ketiga saya diberikan amanah 12.776. Hafal ya? Itu suara saya pribadi. Dan kalau diakumulasikan satu dapil saya itu 18.089 suara. Dan saya pastikan bahwa itu hasil perjuangan saya sendiri dengan tim saya, karena nggak ada calon lain yang mendongkrak suara di sana gitu. Artinya periode ketiga ini tentu beban tanggung jawab saya terhadap masyarakat semakin besar. Karena harapan masyarakat memilih saya ini kan mereka punya titipan amanah untuk bagaimana mendorong proses percepatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, termasuk ya sektor pertanian dan pariwisata gitu. Beban saya semakin besar ke depan. Mohon doanya Kang dan bimbingannya. Pencerahan ya. Ya. Tapi ada selama 2 periode kemarin yang belum terlaksana misalnya Kang, selama menjabat sebagai anggota dewan. Ya masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak kebutuhan masyarakat yang memang belum terrealisasikan. Ya salah satunya adalah itu tadi di bidang infrastruktur, pendidikan dan pariwisata gitu. Karena Pandeglang ini bagian daripada kabupaten yang secara fiskal keuangannya belum stabil, sehingga ya kita belum begitu maksimal untuk mendorong proses percepatan pembangunan. Makanya saya di periode terakhir, periode kedua, di pertengahan periode kedua itu saya menggagas yang namanya lelang dini. Lelang dini ini kenapa? Misalkan kan biasanya kalau di Pandeglang itu lelang berjalan ya. Misalkan 2024 sekarang. Nah, mereka baru dilelangkan di 2024 di bulan April atau Juni gitu. Makanya dulu saya dorong lelang dini atau pra-DPA. Udah lelang di Desember atau di November setelah pengesahan APBD, sehingga di awal tahun itu minimal kita udah bisa langsung kerja, masyarakatnya udah bisa langsung merasakan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah gagasan saya itu diterima oleh teman-teman dewan, juga oleh eksekutif, sehingga Ibu Irna di periode keduanya itu muncul yang namanya program Jaka Mantul gitu. Jalan Kabupaten Mantap Betul gitu. Ya. Nah, ini selintingan Kang Iing mau maju Pilgub ya? Pemilihan Bupati Pandeglang ya? Iya, kalau itu kan bagian daripada dinamika politik ya, karena memang
kita baru saja selesai menjalankan menunaikan kewajiban kita di konstelasi Ya, pemilihan Pileg. umum. Ya tentu masyarakat kan berpikirnya ini masih terkait masalah pemilu juga gitu. Karena kalau bahasa orang kampung nama kan satahun rejeng gitu kan. Ya dalam 1 tahun yang sama Ya. ada 2 perhelatan pemilu. Yang pertama Pileg dan Pilpres, yang kedua Pilkada, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, gubernur. provinsi. Jadi wajar kalau ada aspirasi dari masyarakat yang menggadang-gadang konon katanya saya akan ikut berkontestasi dalam perhelatan pencalonan tersebut. Gitu. Aspirasi atau saya sendiri yang maju gitu? Kalau saya sih pada prinsipnya menikmati saja Kang. Lagi-lagi saya menikmati, saya juga tidak terlalu ambisi untuk mencalonkan diri baik menjadi bupati ataupun wakil bupati. Tapi kalau itu keinginan masyarakat luas dan kuat harapannya terhadap saya ya bismillah gitu. Bismillah, dan yang paling terpenting adalah di politik itu kan bukan hanya rakyat yang menentukan, tapi para elit gitu. Termasuk adalah karena saya di Partai Demokrat, saya bagaimana dari perintah partai. Selain dari Demokrat juga kan ada keluarga, ada mentor dan guru politik saya yang harus saya konsultasikan terlebih dahulu kepada mereka gitu. Siapa guru politiknya itu kan? Ya kalau saya sih guru politik saya kalau di Partai Demokrat tentunya kan ada Bu Iti kan. Iti Oktavia Jayabaya, beliau di samping ketua partai saya juga mentor saya dalam politik. Tapi kalau di dalam keluarga juga ada Pak Dimyati gitu. Karena saya belajar politik sejak dini, yang pertama dari Ade Fahri, Bandung itu, yang kedua saya balik kampung ke Pandeglang. Saya diajari berpolitik oleh Pak Dimyati dan masuk ke Partai Demokrat ya diajari dan dibimbing oleh Ibu Iti gitu. Jadi alhamdulillah saya dihimpit oleh 2 orang hebat gitu. Putra daerah ada, Sri Kandinya ada gitu kan. Pangerannya ada gitu. Jadi kalaupun maju didukung 2 guru ini ya. Iya, kalau 2 guru ini sudah merestui, tinggal kita tunggu restu dari masyarakat gitu. Seandainya Kang, kalau misalnya maju untuk di Pilgub Pandeglang, emang mau ngapain Kang ini? Sudah punya bayangan nggak kira-kira? Oh, saya mau ini. Kalau saya sih sebenarnya jadi ataupun tidak nyalon bupati, untuk memajukan Pandeglang itu sudah bagian daripada kewajiban saya gitu, khususnya di wakil rakyat. Pandeglang ini kan bagian daripada Kabupaten Pandeglang yang notabene ada di paling ujung Indonesia gitu kan, sebutannya ujung kulon. Tapi di ujung barat. Nah, Pandeglang ini masih banyak mutiara-mutiara yang terpendam, yang belum tergali, yang belum termaksimalkan. Nah, maka oleh karena itu ya ke depan siapapun pemimpinnya harus bisa mengembangkan Kabupaten Pandeglang. Dan menurut saya ini adalah kesempatan buat para generasi muda Kabupaten Pandeglang, ya wajah-wajah pribumi Kabupaten Pandeglang harus berani berperan aktif gitu. Jangan hanya sebatas menjadi penonton, tapi harus menjadi pemain. Ketika pun kita tidak bisa menjadi pemain, minimal harus bisa menjadi supporter gitu. Untuk semata-mata adalah kemaslahatan dan kemajuan Kabupaten Pandeglang itu sendiri gitu. Kalau maju siapa paling berat lawannya Kang? Ya kalau berbicara maju atau tidak kan ini masih dinamikanya masih panjang. Yang penting saya hari ini hanya menjalani, menikmati gitu. Apakah nanti maju ataupun tidak ya kita lihat nanti. Karena kan politik itu dinamis 1 menit saja bisa berubah gitu. Ya kehidupan mah dinamis semua. Dinamis gitu. Selama 2 periode jadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Kang Ing melihat Pandeglang itu seperti apa sekarang Kang? Pandeglang itu ya harus diakui bahwa semakin hari semakin setiap tahun dan setiap periode itu ada perubahan dan ada perkembangan yang cukup signifikan gitu. Ya di bawah kepemimpinan Ibu Irna dan Pak Tanto, warisan dari bupati-bupati sebelumnya,
Nah ini kan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh Ibu Irna dan Pak Tanto. Tinggal ya kita sempurnakan. Contoh yang lebih diprioritaskan atau lebih diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang itu ya dari segi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, seperti itu. Contoh kayak saya reses, teman-teman reses menampung menyerap aspirasi masyarakat yang dikeluhkan itu mayoritas hampir 80% adalah pembangunan infrastruktur Infrastruktur jalan terutama. jalan. Nah, setelah pembangunan infrastruktur jalan baru muncul pertanian, pendidikan, kesehatan, Iya, itu iya, iya. sisanya gitu. Seperti itu. Jadi ya saya masih konsen untuk bagaimana mendorong proses percepatan pembangunan itu gitu. Maka kalau misalnya tadi dicalonkan sebagai calon bakal calon bupati, Iya. itu siap mundur dari legislatif berarti ya? Iya, itu kan sudah bagian daripada konsekuensi undang-undang ya, Iya, iya, gitu. iya, iya. Konsekuensi undang-undang, tapi lagi-lagi kalau terkait masalah itu ya kita lihat ke depan gitu. Tapi sudah punya gambaran Pak itu Bang, kan misalnya kalau oh saya maju bupati terus kemudian ketika mendaftar kan harus mengundurkan diri dari legislatif. Nah ketika nggak terpilih terus mau ngapain kira-kira? Sudah ada bayangan untuk itu atau? Yang terpenting hari ini menjalani, menikmati apapun yang terjadi di kemudian hari, mudah-mudahan itu atas izin dan petunjuk dari Allah. Amin, Gitu. Oke Kang, pertanyaan terakhir kan? Iya siap. Jangan dalam-dalam pertanyaannya. Jadi yang pertama atau yang kedua Kang? Ya tentu kan semua orang ingin jadi yang pertama, tapi meskipun jadi yang kedua yang penting yang terbaik. Oke. Baik Kang Ing, terima kasih atas waktunya. Oke. Semoga amanah dalam menjalankan tugas Amin. dan Pandeglang juga semakin maju. Siap. Oke. Saya juga terima kasih banyak kepada Tribun. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa diundang hadir langsung ke sini. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, Amin. tapi ini adalah pertemuan yang pertama, yang pertama untuk kita Selanjutnya. berdiskusi lagi ke Siap. depan terkait Pandeglang dan Banten tentunya. Siap. Oke. Siap. Atur nuhun Kang. Oke, sama-sama. Itu dia Tribuners, obrolan kita bersama Kang Ing. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.